Halo semua pendengar misteri yang ada di seluruh dunia. Balik lagi sama gua nih. Ya, anggap aja gua ini adalah seorang yang akan membacakan cerita dari teman-teman kita yang mempunyai cerita horor. Di sini gua akan membacakan beberapa cerita dari mereka yang ingin diceritain sama gua gitu. Ya, ada seorang laki yang bernama Fajar. Ya, dia salah satu pekerja buruh yang baru aja nih pengen kerja di satu pabrik. Dia datang dari kampung buat cari kosan gitu di daerah yang dimana dekat sama pabriknya. Dia akhirnya pamit nih sama orang-orang yang ada di kampungnya ke pabrik yang dia mau kerja ini. Dia masih belum tahu nih harus kemana gitu. Yang penting ya udah jalan aja dulu deh gitu. Sementara dia ngerasa toh juga dia punya teman gitu di daerah itu, jadi nggak perlu takut lah dia harus ngekos di mana. Nah, dia sekarang udah ada di kota tersebut nih. Nama kota sengaja ya nggak disebutin nih sama dia. Dia mampir ke sebuah warung kopi yang dimana jaraknya nggak begitu jauh dari pabrik itu. Dia kurang lebih 3-4 km gitu. Dia singgah di situ. Nah, dia minum kopi sama makan gorengan tuh yang ada di situ. Dia sambil coba hubungin temennya yang ada di kota ini. Ya dia ngerasa panik dong ya kan. Tapi ya dia bawa kalem aja gitu. Akhirnya dia kirim SMS tuh kalau misalkan dia udah nyampe di dekat lokasi pabrik itu dan di dekat rumah temennya. Kejadian ini dialamin tuh sekitar tahun 2000 atau 2001-an. Akhirnya dia coba santai nih. Gak sengaja dia tanya sama bang warung, "Bang, Ardat ada nggak bang?" Kalau misalkan lu nggak tahu Ardat, itu ada namanya Ardat rokok di tahun 90 sampai 2000-an gitu. Ya udah, akhirnya dia ke warung depan dong buat beli rokok itu. Dia nanya, "Bu, rokok Ardat ada?" Nah, untungnya nih dia dapat rokok Ardat. Ya dia kasih uang 20 ribuan. Dikembaliin nih beberapa uang receh. Uangnya lusuh banget. Sampai-sampai dia harus rapiin satu-satu gitu. Ada gopean kertas yang warna hijau yang gambarnya monyet gitu. Terus sama ribuan dan koin-koin. Nah pas dia rapihin, akhirnya dia nemuin duit. Ada nomor teleponnya gitu di uang gopean hijau itu, yang tulisannya terima kamar kos gitu. Jika berminat hubungi nomor ini. Ya udah dong. Dia tuh tanpa basa-basi buat mikir, ya udahlah kapan lagi kan gue nyari kosan gak mungkin cepet juga gitu. Akhirnya dia telepon nomor yang ada di duit gopean itu gitu. "Halo selamat siang, apakah ini benar pelita kosan?" Terus ada yang jawab gitu, ibu-ibu. "Iya benar, ini pelita kosan. Dengan siapa nih saya bicara?" "Maaf bu, saya Fajar," dia bilang gitu. "Saya mau cari kamar. Apa ada kamar kosong di tempat ibu?" Akhirnya pembicaraan itu kurang lebih ya singkat lah. Gue coba kayak nanyain kosan berapa segala macem dan nanyain alamatnya. Karena gue catet alamatnya tuh dibungkus rokok yang selopan gitu. Gue minjem pulpen sama si ibu warung gitu dia. Ya udah, akhirnya dia tuh si Fajar ini udah sampai di rumah kosan yang tadi dia telepon gitu. Gerbangnya tuh lumayan tinggi, ya kurang lebih 2 meter lah. Dia coba panggil-panggil tapi nggak ada yang nyaut. "Permisi pak, ibu, ada orang nggak di dalam?" Akhirnya salah satu orang tuh keluar gitu dari kosan itu. Kosan itu rumahnya gede banget, megah gitu. Dia tuh ngejelasin lebih ke arsitektur Belanda gitu. Terdiri dari 10 kamar berbentuk L gitu. Jadi 5 ke samping, 5 juga ke kanan gitu. Jadi 5-5 gitu. Nah, di belakangnya tuh ada kayak kolam berenang gitu, ukuran 5 kali 3 meter lah kurang lebih gitu. Gede, cuman airnya udah hitam dan nggak dipakai gitu sama anak-anak di sini. Nah, gue temuin lah ibu kosan yang ada di sini tuh. Nah, ibunya datang. Dia bilang gitu dengan wajah yang dengan wajah-wajah yang baik gitu, yang kalem lah kita bisa lihat. "Kamu yang namanya Fajar," gitu, sambil senyum, ya kan? Nah, dia gitu. Dia tuh sambil bengong gitu. Karena ibunya ini bener-bener cantik gitu. Bener-bener cantik, mukanya tuh mulus banget. Dia pakai dress putih, matanya tajam, bibirnya tuh tipis dan hidungnya mancung. Dan tampilannya tuh kayak di era-era tahun 70, di era-era 60 bahkan deh. Pokoknya di kayak orang-orang Belanda gitu deh.
Akhirnya si Fajar jawab lah ya kan, iya bu, saya Fajar, saya ingin ngekos di sini gitu. Menurut ibu gimana? Terus dia bilang, kamar mana ini bu yang kosong dan biaya per bulannya berapa? Sambil tersenyum nih si ibu ini gitu. Bilang ke arahnya si Fajar, dia bilang sebulan cukup 50.000 aja, dia bilang gitu. Uangnya di muka ya, dia bilang gitu. Kamu bisa tempatin di nomor 4 yang ada di situ, kamar yang di samping itu. Akhirnya ya udah si Fajar ngambil kuncinya yang ada di ibu kosan itu. Boleh bu, gitu, dikasih lah nih kuncinya sama si ibu kosan itu. Akhirnya si Fajar tuh masuk dong ke kamar nomor 4 itu. Dia bilang gini, wah gila sih nih, kamar bener-bener rapih. Cuman bangunannya persis banget kayak bangunan zaman Belanda. Tinggi ke atas sekitar 4 meter lebih. Ukuran kamarnya juga lumayan gede, 4 kali 4 meter. Ada kasur dan ranjang besi. Kayak lo kalau misalkan ngebayangin tuh ranjangnya kayak ranjang-ranjang pada zaman dahulu gitu. Ada lemari, meja, rak yang biasa untuk makan gitu di pojokan gitu. Ada satu bangku juga, jendelanya juga masih kayak kayu gitu, kayak bangunan-bangunan Betawi ya. Kalau di zaman sekarang tuh kamar mandinya juga masih gunain ini, pompa genjot gitu. Bukan pompa air listrik. Tapi ya udahlah ya, yang penting si Fajar tuh udah singgah dulu di sini gitu untuk istirahat bentar sambil tiduran di kamar. Nah, nggak sadar nih si Fajar akhirnya ketiduran gitu. Nah pas bangun udah jam 9 malam, udah gelap dong. Akhirnya dia bangun, nyalain kamar segala macem. Nah dia tuh ngerasa lapar gitu, akhirnya dia keluar. Dia pengen kayak gue bersosialisasi lah sama orang-orang di sekitar gitu kan, mana tahu gue dapet temen gitu. Ya udah, ada tuh kamar nomor 10 yang lampunya masih nyala. Akhirnya si Fajar nyamperin tuh ke sana. Ya kalau bisa dibilang dia sempet rada-rada takut iya gitu, karena lorongnya tuh agak panjang gitu untuk mencapai ke kamar 10. Lorong kosannya tuh lumayan bikin ya bulu kuduk merinding lah gitu. Akhirnya dipanggil loh, misi mas gitu. Si Fajar manggilin, halo selamat malam gitu. Dipanggil tuh orangnya tuh. Akhirnya orangnya keluar dari pintu. Ada apa ya mas gitu, dia bilang gitu. Kebetulan saya orang baru nih mas di sini, kata si Fajar. Nama saya Fajar mas. Mas siapa namanya ya? Dia bilang gini, saya Edward mas. Si Fajar tuh nanya, mas kalau misalkan warung dekat sini tuh di mana ya? Soalnya saya mau beli makanan mas gitu. Kebetulan warung di sini cukup lumayan jauh mas, kata si Edward ngomong gitu. Sekitar 3 kilometer lah. Atau enggak gini aja mas, karena udah malam dan warung di jauh, masnya mau enggak makan di tempat saya aja, ada mie instan kalau masnya mau. Ya udahlah si Fajar tuh daripada mikir daripada gue jauh-jauh gitu, gue juga udah lapar. Sembari udah kayak lama-lama gitu ngobrol ngalor ngidul, akhirnya gue balik lah, pamit ke kamar ya kan. Udah jam 12-an gitu. Akhirnya gak bisa tidur nih. Gue bingung kenapa gak bisa tidur. Mungkin karena si Fajar itu udah tidur sorenya kan, dan baru bangun jam 9. Dia tuh gelisah tuh bawaannya. Nah dia coba hidupin HP-nya nih. Nah ternyata HP-nya tuh mati. Dan bodohnya si Fajar, chargernya rusak, gak bisa dipakai. Akhirnya dia coba iseng tuh ya kan, kayak yang ngegeratak lah, buka ini buka itu. Akhirnya ada laci di pojokan. Si Fajar tuh nemuin radio usang gitu yang udah lama. Akhirnya dicolokin tuh radio itu ceret gitu ke listrik. Sambil tiduran si Fajar dengerin radio. Ya udah, radio tuh melantunin lagu-lagu pada masa itulah. Tapi lagu-lagunya tuh kayak lagu-lagu daerah gitu, sama lagu-lagu ya campur-campur Belanda gitu. Si Fajar tuh pas tidur kayak tidur ayam gitu. Tiba-tiba ada yang nelpon gitu. Telepon di radio itu kayak, selamat malam pendengar setia radio Harkshock FM. Nah tiba-tiba ada yang nelpon nih gitu, ring gitu, masuk nih ke radionya. Si penyiar ngomong gini, halo selamat malam, dengan siapa saya bicara? Nah di sini nih si Fajar ini bilang gini, nggak tahu nih kalau misalkan ini itu mimpi atau enggak gitu. Dia sambil tidur ayam, halo selamat malam, dengan siapa saya bicara gitu. Nah, halo saya Edward gitu. Halo malam Edward gitu. Edward di mana Edward? Saya lagi di pinggir jalan mas. Dengan kayak kata-kata itu kayak lemes banget gitu.
Baik Edward, sebelumnya mau kirim salam ke siapa? Saya mau kirim salam ke keluarga saya mas, dan ayah saya. Ngomong gitu kayak pelan-pelan gitu. Sambil gue dengerin nih, gue perhatiin banget nih. Ini Edward yang di kamar sebelah atau bukan nih gitu. Tapi ya gobloknya ya nggak mungkin lah ya kan, masa iya sih gitu. Dia aja hasilnya nggak punya handphone ya kan, ataupun telepon. Ya udahlah, si Fajar kayak udah ngabain aja. Saya sakit mas, saya benci sama orang yang tak bertanggung jawab atas segala perbuatannya mas. Saya merasa sakit, saya ingin balas dendam dengan orang-orang yang memperlakukan saya tidak manusiawi. Anjing, bulu kuduk gue merinding banget, anjing ini beneran gak nih gitu. Terus si penjara ngomong gini, emang kamu kenapa Edward? Saya ditabrak mobil mas, mobil truk dari perjalanan mas. Saya hendak pulang dari kampus, mayat saya akhirnya dibuang di sungai. Ayah dan ibu saya mencoba cari saya, tapi tidak pernah bertemu dengan saya. Padahal saya bisa melihat dia lagi. Badan saya hancur. Tolong mas, nyatukan jasad saya mas. Saya minta tolong sama teman baru saya mas, Fajar, yang ada di dekat rumah saya. Tolong cariin tubuh saya yang hilang di sekitar bangunan pelita. Nah, di situ gue kayak anjing, ini bercanda, ini nggak mungkin gitu. Ini gue kayaknya mimpi. Udah mau merem nih gitu, si Fajar udah mau merem gitu, langsung bangun. Terus dia coba matiin radio, ditendang tuh radio sama si Fajar gitu. Dia cerita gitu nih, wah ini gila sih, kalau bercanda nggak lucu nih, sialan. Nah, pas si Fajar mau nyamperin si Edward, ya kan, dia bangun nih dari kasur, buka pintu, lari tuh ke kamar si Edward gitu. Mas, bangun lu gitu. Bangun lu. Nah pas gitu, apa bener tadi lu yang nelfon di radio gitu. Si Fajar nih kayak marah gitu kan. Pas dia buka pintu si Edward, wah gila. Si Fajar ngelihat manusia setengah badannya hancur berlumuran darah, lagi tiduran di kasur itu. Dia nengok ke belakang, terus sambil mukanya senyum. Wah langsung bangsat. Dia lari seadanya ke kamar tuh. Nah dia kunci pintu kamar itu. Dia langsung kayak beresin barang-barangnya dia. Pokoknya dia harus pergi dah, cabut dari kosan itu gitu. Pokoknya malam itu juga dia harus cabut gitu. Ya udah akhirnya dia cabut ya kan. Pengen cabut nih, udah kemasin segala macam gitu. Nah masa yang anehnya lagi, pas mau cabut tiba-tiba ibu kosan tuh ada di depan pintu, bilang gini, mau kemana kamu? Terus ya udah si Fajar ngomong, gue nggak mau berurusan sama hantu. Emang ada apa Fajar? Dengan nada yang santai itu si ibu. Penghuni ujung ternyata setan bu, mukanya hancur. Dia cuma tersenyum, si ibunya itu. Udah gak apa-apa, kamu mending istirahat aja, gak usah keluar malam gini, jangan gelap. Dia ngomong gini, emang kamar ujung yang mana? Edward, kamu ngaco, dia bukan setan. Ayo saya temanin kalau misalkan kamu gak percaya nih gitu. Enggak bu, saya pokoknya mau pulang. Saya mau pulang bu. Akhirnya dia lari tuh sekenceng-kencengnya si Fajar ya kan. Jatuh lah dia tuh ke sandung batu gede gitu yang deket pagar ya kan. Akhirnya pandangannya si Fajar tuh gelap gak sadar ya kan. Nah tiba-tiba pas dia sadar, dia ada di kamar kosan itu lagi, di kamar kosan nomor 4 gitu. Akhirnya dia lihat sekitar, kok di dalam kamar perasaan semalam gue dapat kejadian-kejadian aneh gitu. Ya udahlah, gak beres nih tempat. Akhirnya si Fajar mutusin nih untuk cabut dari kosan itu. Semoga dia gak ketemu lah si ibu kosan itu lagi. Akhirnya dia jalan tuh, buka pintu pagar pelan-pelan ya kan. Nah dia ngeliat tuh kayak mobil truk tuh kenceng banget dari belakang dia gitu, lewat kenceng banget gitu, lewat di belakang dia. Gue lihat kayak ada anak muda lagi pengen nyebrang ke kosan itu gitu. Gue nggak tahu ya tujuannya dia kemana gitu.
Pas gua jalan tiba-tiba mobil yang di belakang gua nih nabrak anak itu. Duar, kenceng banget gila. Akhirnya gue lari dong buat nyoba selamatin anak itu. Pas gue coba selamatin, buset, darahnya banyak banget. Gila, 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 gila. Aduh, teriakin tuh mobil itu. Temennya turun tuh dari mobil, nyeret mayat itu ya kan, nyeret mayat buat masukin ke dalam kayak box di belakangnya lah gitu, kayak truk gitu. Pas mau ngelawan tuh orang, maksudnya buat tanggung jawab ya, supir itu turun ngantem make dongkrak. Ya udah, kepala pusing gitu. Sepajar ngomong gitu. Ya udah, dia nggak bisa ngeliat apa-apa, semuanya gelap. Yang di otak dia cuma ada orang-orang yang ngaji baca-baca udah gitu, kayak Bismillahirrahmanirrahim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kayak orang pengajian gitulah. Nah akhirnya si Fajar nih bangun gitu, buka mata. Ternyata yang dia alamin tuh semua tuh di luar dari kesadaran dia gitu. Nah ternyata tuh Irfan, si temannya si Fajar, maksudnya temannya si Fajar tuh ada di sampingnya si Fajar. Terus tiba-tiba Fajar tuh bengong gitu, terus tidur, tiba-tiba ketawa, teriak gitu. Nah kejadian ini tuh cuman 10 menit kejadian si Fajar tidur tuh 10 menit. Di mana? Di warung kopi itu. Nah si Fajar tuh masih linglung, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Terus dia bilang nih sama si Irfan, kok lu kemari sih Pan? Terus si Irfan bilang, lah lu kan yang miss callin gua, lu juga SMS gua. Narik napas nih buat nyoba ngerokok si Fajar gitu. Kata bapak-bapak warkop, tadi lu pergi tuh nyari rokok kan, nah lu balik lagi ke sini, terus lu rebahan di depan balai, terus lu tiba-tiba kayak orang kesurupan. Nah akhirnya ceritain tuh semua sama si Irfan, sama bapak-bapak penjaga warkop, si Pak Said penjual kopi itu, ketemu sama namanya si Edward segala macem, gua ketemu di kosan segala macem gitu. Nah si Said itu yang jual kopi benerin kejadian itu gitu. Dia ceritain tuh emang benar ada penemuan mayat di bantaran sungai, cuman dia kurang tahu tuh penyebabnya kenapa, dan identitasnya juga nggak diketahui sampai sekarang gitu. Lu mau percaya mau enggak nih Pan, gue ketemu sama ibu-ibu kosan cakep banget Pan. Kosannya juga ada di sekitar sini, namanya kosan Pelita. Nah si Fajar ngomong gitu. Terus si Irfan ngomong, gue nggak pernah denger tuh kosan Pelita. Bapak-bapak kopi itu ya, si Pak Said itu ngomong nih, dia pakai baju putih nggak gitu. Nah si Fajar ngomong, betul Pak, wajahnya cakep buat, dia ngomong gitu. Wah nggak salah lagi tuh, itu di titik gitu. Nah si Fajar tuh nggak menyebutin itu siapa gitu. Kalau kosan itu gimana Pak? Itu bukan kosan, itu rumah singgah orang-orang Belanda yang dulu pernah ada di sini. Cuman sekarang udah dibangun jalanan, udah diratain, jadi udah nggak ada. Menurut cerita penduduk setempat aja ya. Akhirnya gue selama 1 minggu sakit tuh, dirawat di rumah si Irfan. Hampir tiap malam wajahnya si ibu kosan itu ada tuh di bayangan gue. Sampai satu ketika gue diobatin sama orang pinter. Dia bilang katanya gue untung diselamatin. Kalau gue udah lewat, ya udahlah, gue buat si ratu titik-titik itu, karena dia suka katanya sama gue. Sekarang udah hampir 15 tahun. Alhamdulillah sih gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang gimana-gimana gitu. Gue sekarang juga udah punya anak, udah punya istri, dan gue hampir sekarang tuh juga udah nggak pernah ke desa itu lagi gitu. Karena teman gue juga si Irfan itu udah almarhum juga gitu. Gue baru berani ngungkapin cerita ini ya karena menurut gue baru bisa move on aja gitu dari cerita gila ini sih menurut gue.